Trading forex itu artinya jual beli mata uang. Ini juga dikenal sebagai perdagangan mata uang asing. Tujuannya adalah dapat untung dari perubahan nilai mata uang. Pasar forex itu pasar keuangan terbesar di dunia. Triliunan dolar diperdagangkan setiap hari. Banyak orang bisa masuk pasar ini dengan gampang. Mereka pakai broker online dan platform trading. Walaupun ada peluang untung, trading forex juga ada risiko besar. Penting banget buat trader baru untuk belajar dulu sebelum mulai. Harga di pasar forex itu selalu gerak. Gerakan ini bikin kondisi pasar jadi beda-beda. Kadang harga gerak kencang ke satu arah. Ini namanya trend. Uptrend artinya harga lagi naik terus. Downtrend artinya harga lagi turun terus. Gerakan harga disebabkan banyak hal. Permintaan dan penawaran mata uang itu pengaruhnya besar. Berita ekonomi kayak perubahan suku bunga juga pengaruh ke harga. Kejadian besar di dunia juga bisa bikin harga naik turun drastis. Paham dasar-dasar ini penting banget buat semua trader. Gerakan pasar langsung pengaruh ke cara trader ambil keputusan. Kalau harga lagi naik, trader mungkin mau beli. Kalau harga lagi turun, mereka mungkin mau jual. Gerakan ini juga bisa bikin emosi. Tren yang kuat dan untung bisa bikin senang dan percaya diri. Tapi, kalau pasar lagi nggak jelas atau susah ditebak, bisa bikin kesel. Kadang trader stres kalau harga gerak berlawanan sama posisi mereka. Belajar ngatur emosi ini penting banget biar sukses trading jangka panjang. Di video ini, kita akan bahas kondisi pasar tertentu. Kita akan bahas pasar sideways, di mana harga kayaknya diem aja. Kita juga akan lihat reversal yang kasih tanda perubahan tren. Terakhir, kita akan jelasin soal floating profit dan loss. Ini situasi yang biasa dialami semua trader forex. Paham konsep ini penting banget buat jalanin pasar. Ini bantu buat ambil keputusan trading yang lebih baik. Ini juga bantu ngatur risiko dalam trading mata uang dengan baik. Pasar sideways itu kondisi yang biasa di trading forex. Ini juga disebut pasar ranging atau masa konsolidasi. Di pasar sideways, harga nggak nunjukin tren naik atau turun yang jelas. Malah harga mata uang gerak bolak-balik. Harga bergerak di antara dua level utama. Satu level jadi kayak langit-langit, namanya resistance. Level satunya lagi jadi kayak lantai, namanya support. Gerakan harga di grafik kelihatan datar. Artinya, nggak ada arah yang jelas untuk sementara waktu. Pasar sideways bisa terjadi karena beberapa alasan. Seringnya, ini nunjukin trader lagi pada bingung. Pembeli dan penjual lagi seimbang. Nggak ada yang cukup kuat buat dorong harga ke tren baru. Pasar kayak gini sering muncul setelah tren yang panjang dan kuat. Pasar kayak istirahat dulu gitu deh. Gerakan sideways juga bisa terjadi sebelum ada berita ekonomi penting. Trader mungkin nunggu info lebih lanjut sebelum pilih arah. Nunggu-nunggu ini bisa berjam-jam, berhari-hari, atau bahkan berminggu-minggu. Ngenalin pasar sideways, itu keahlian penting buat trader. Kamu bisa cari channel datar di grafik harga kamu. Harga akan mantul-mantul antara garis support dan resistance. Indikator teknikal juga bisa bantu. Osilator kayak Relative Strength Index E bisa nunjukin kondisi jenuh beli dekat resistance. Mereka bisa nunjukin kondisi jenuh jual dekat support. Volume trading juga mungkin lebih rendah pas pasar sideways dibanding pasar yang lagi tren. Sabar itu penting banget. Kamu harus jelasin dulu batas-batas range-nya sebelum ambil keputusan trading berdasarkan itu. Ada strategi khusus buat trading pasar sideways. Salah satu cara yang populer itu range trading. Caranya beli dead level support dan jual dekat level resistance. Trader mau untung dari pantulan di dalam range yang sudah ada. Strategi lain itu nunggu breakout. Breakout terjadi kalau harga tembus ke atas resistance atau ke bawah support dengan kuat. Ini bisa jadi tanda awal tren baru. Tapi, breakout palsu itu sering terjadi. Makanya manajemen risiko yang hati-hati, kayak pakai stop loss, itu penting banget. Reversal pasar di trading forex, itu artinya ada perubahan besar. Artinya, tren harga yang sekarang lagi jalan itu selesai, dan tren baru ke arah sebaliknya mulai. Contohnya, kalau pasangan mata uang lagi uptrend kuat, reversal berarti dia mulai downtrend baru. Sama juga, downtrend bisa berbalik jadi uptrend. Reversal itu beda sama pullback atau koreksi biasa. Pullback itu gerakan sementara lawan tren, tapi tren utamanya masih ada. Tapi reversal itu nandain perubahan sentimen dan arah pasar yang lebih mendasar. Paham? Paham dan ngenalin reversal itu penting banget buat trader. Reversal bisa kasih peluang trading yang bagus banget. Nangkep tren baru dari awal bisa untung besar.
Tapi risikonya juga lumayan besar. Kalau trader salah ngenalin reversal, dia bisa masuk trading lawan tren utama. Ini bisa bikin rugi cepat. Makanya penting banget cari sinyal konfirmasi. Bertindak buru-buru pas curiga ada reversal bisa jadi kesalahan mahal. Sabar dan analisis hati-hati itu kunci pas ngadepin potensi perubahan tren. Trader pakai macam-macam alat buat ngenalin potensi reversal. Analisis teknikal kasih banyak petunjuk. Pola grafik populer banget buat ini. Contohnya, pola head and shoulders sering jadi sinyal reversal di puncak. Double top atau double bottom juga bisa nunjukin tren lagi melemah. Divergence antara harga dan indikator, kayak MACD atau RSI, bisa jadi tanda peringatan. Kalau harga bikin high baru tapi indikatornya enggak, itu bisa nunjukin momentum lagi lemah. Pola candlestick tertentu, kayak engulfing candle atau doji di level penting, juga bisa kasih petunjuk bakal ada reversal. Pas trader curiga ada reversal, mereka harus hati-hati. Langkah paling penting itu cari konfirmasi. Pola reversal mungkin terbentuk, tapi harga harus tembus level penting buat konfirmasi. Contohnya, tembus neckline di pola head and shoulders. Jangan masuk trading cuma gara-gara satu sinyal. Sebaiknya atur ulang posisi yang ada kalau kelihatan bakal reversal. Ini bisa berarti ketatin stop loss di trading yang ngikutin tren lama. Atau bisa juga ambil untung. Punya strategi yang jelas buat bertindak pas ada sinyal reversal itu bagian penting dari rencana trading yang lengkap. Floating profit atau loss itu pengalaman yang umum banget di trading forex. Pas kamu punya trading yang masih kebuka, nilainya berubah terus. Perubahan ini terjadi setiap ada gerakan kecil di harga mata uang. Kalau trading kamu lagi untung tapi belum ditutup, itu namanya floating profit. Sebaliknya, kalau trading kamu yang kebuka lagi rugi, itu floating loss. Penting diingat, ini jumlah yang belum jadi kenyataan. Untung atau rugi, baru jadi uang beneran kalau kamu tutup tradingnya. Sebelum itu, nilainya bisa naik turun terus. Gerakan harga di pasar forex itu yang bikin ada floating profit dan loss. Bayangin kamu beli pasangan mata uang Euro USD. Kamu ngarep euro, menguat lawan dolar AS. Kalau harga Euro USD naik setelah kamu beli, trading kamu yang kebuka akan nunjukin floating profit. Kalau harganya malah turun, kamu akan lihat floating loss. Prinsip yang sama berlaku kalau kamu jual pasangan mata uang. Harga turun bakal jadi floating profit. Harga naik bakal jadi floating loss. Perubahan terus-menerus ini akibat langsung dari pasar yang emang gampang berubah dan dinamis. Floating profit dan loss pengaruh banget ke psikologi trader. Lihat, floating profit besar bisa bikin serakah. Trader bisa nahan kelamaan, ngarep untung lebih banyak, malah untungnya jadi kecil. Sebaliknya, floating loss bisa bikin takut atau cemas. Ini bisa bikin trader tutup posisi buru-buru, padahal analisis awalnya masih benar. Pasar sideways bisa bikin bosen atau nggak sabaran. Jadi ambil keputusan gegabah. Reversal, kalau kelewatan atau malah dilawan, bisa bikin panik atau nyesel. Ngatur emosi ini sama pentingnya kayak ngatur trading. Strategi trading yang mantap dan manajemen risiko yang kuat itu penting. Ini bantu trader lewatin kondisi sulit ini dengan baik. Analisis teknikal kasih alat buat ambil keputusan yang pas. Ini bantu ngenalin potensi pasar sideways, reversal, dan titik masuk atau keluar yang paling bagus. Selalu pakai stop loss. Ini bantu batasin potensi rugi di setiap trading. Pasang target take profit yang masuk akal buat amankan floating profit. Yang paling penting, patuhi rencana trading kamu. Hindari ambil keputusan pakai emosi gara-gara P&L yang naik turun. Terus belajar disiplin dan sabar, itu rahasia sukses jangka panjang di forex.